Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Inang Andra Nurira, absen 14. Saya Sidika Dito Hafizah, absen 33. Saya Niputu Adi Widiati, absen 27. Saya Nerajan Fakira, absen 24. Saya Hilwan Nadia, absen 10. Saya Igede Adika Trisna Gatama, absen 12. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu karya ilmiah berjudul Pelecehan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren di Desa Kekait, Kabupaten Lombok Barat. Apa permasalahan yang kalian angkat untuk penelitian kalian? Yang kami angkat itu pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren di Desa Kekait, Kabupaten Lombok Barat. Yang kedua, mengapa memilih teman tersebut? Karena beredarnya series yang sedang viral berjudul Walid yang membahas tentang pelecehan seksual di pondok pesantren sesuai dengan ancaman yang sedang kita hadapi saat ini. Yang ketiga. Nah, yang selanjutnya itu ada apa informasi yang kalian sampaikan. Perlunya menyadari dan mewaspadai bahwa pelecehan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan pergaulan bebas. Contohnya seperti tempat hiburan atau klub. Tetapi juga bisa terjadi di lingkungan orang-orang yang paham agama. Selanjutnya, bagaimana sih sudut pandang terhadap masalah atau informasi tersebut? Sudut pandang saya terhadap masalah ini miris dan mengancam tindakan tersebut. Saya menyadari bahwa sekarang pemikiran orang menjadi trust issue terhadap pondok pesantren. Yang awalnya pondok pesantren sebagai tempat orang tua menitipkan anak untuk dididik dan belajar agama, malah berubah jadi tempat yang rusak. Sehingga lingkungan yang serba rusak saat ini menyebabkan masyarakat menjadi bingung. Orang seperti apa yang harus mereka percaya, sedangkan orang yang dikatakan paham agama malah bertindak bejat. Yaitu ada apakah informasi itu penting bagi masyarakat dan mengapa? Sangat penting untuk menjadi pelajaran untuk siswa, orang tua, dan masyarakat untuk berhati-hati dalam waspada dalam memilih sekolah untuk mendidik anaknya. Selanjutnya, langkah-langkah apa saja sih yang harus kalian lakukan terhadap kendala atau dampak bila tidak dapat terpecahkan? Yang pertama, kami akan memberikan dukungan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, memberikan sanksi sosial, misalkan dengan cara memviralkan kasus tersebut. Yang ketiga, memperlakukan pengawasan berkala di tiap-tiap pondok pesantren agar hal serupa tidak terjadi lagi. Nah, yang ketujuh itu adalah kesimpulan. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah perlunya kesadaran dan kewaspadaan bahwa pelecehan seksual tidak terbatas pada lingkungan pergaulan bebas seperti klub malam, melainkan juga dapat terjadi di lingkungan yang secara tradisional dianggap sakral dan aman seperti pondok pesantren. Sudut pandang peneliti terhadap isu ini sangat miris mengancam. Terjadinya kasus-kasus semacam ini telah menciptakan trust issue yang mendalam di masyarakat terhadap pondok pesantren. Institusi yang awalnya menjadi tempat orang tua menitipkan anak untuk dididik agama kini justru dikhawatirkan menjadi tempat yang rusak. Kondisi ini membingungkan masyarakat yang lantas mempertanyakan siapa yang bisa dipercaya di tengah realitas bahwa individu dianggap paham agama justru bisa bertindak bejat. Nah, ada informasi ini sangat penting bagi masyarakat. Ini berfungsi berbagai pelajaran berharga bagi siswa, orang tua, dan masyarakat luas untuk berhati-hati dan waspada dalam memilih lembaga pendidikan bagi anak-anak mereka. Sebagai langkah penanganan terhadap kendala atau dampak jika masalah ini tidak terpecahkan, penelitian ini mengusulkan 3 pendekatan utama. Pertama, pemberian hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk memastikan keadilan dan efek jera. Pemberian sanksi sosial seperti memviralkan kasus untuk meningkatkan akuntabilitas dan tekanan publik, dan pemberlakuan pengawasan berkala di setiap pondok pesantren untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Yang ke-8 itu ada informasi data pustaka yang menjadi pinjakanmu dalam menyusun karya ilmiah. Selanjutnya, yang ke-8, informasi daftar pusaka yang menjadi pijakanmu dalam menyusun karya ilmiah ini www.metrotv.com dan https://ombudsman.go.id. Ya, sekian dari Presentasi kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.